yang bertanggung jawab hari-hari ini itu, sehingga banyak orang hidup dalam kegelapan, dalam dunia yang kacau ini. Mereka nggak tahu jalan keluar di mana. Itu bukan karena kegelapan itu, tapi orang-orang Kristen yang punya potensi untuk menyalakan cahaya, dia diam di sana. Hari-hari ini banyak kita lihat umat-umat Tuhan di kondisi pandemi, di kondisi yang sulit ini, alih-alih tampil keluar menyatakan Kristus lewat kebaikan kepada banyak orang yang juga kesulitan, kita malah berpikir bagaimana kita bisa defense, kita bisa bertahan. Banyak orang berkata begini, iya Pak Pendeta, bagaimana kami bisa melakukan kebaikan? Zaman Yesaya ini, bangsa Israel pada waktu itu lagi gelap. Mereka lagi dalam satu situasi yang menjelang kehancuran, karena sesudah zaman Yesaya itu orang Israel itu dihancurkan, dibuang ke Babel, saudara, oleh Tuhan. Dan mereka ditawan selama 70 tahun lalu kembali lagi ke Yerusalem. Itu peristiwa yang terjadi. Nah, itu diambang kehancuran. Yesaya sudah peringatkan, ayo kamu datang pada Tuhan dengan hatimu, bukan hanya dengan mulutmu, tapi dengan hatimu. Itu baru korban yang berkenan kepadaku. Dalam kitab Yesaya dikatakan. Nah, ketika situasi lagi gelap, maka firman Tuhan berkata, bangkit umat-umat Tuhan, jadilah terang. Satu ketika Einstein masih muda melakukan dialog dengan profesor yang ada di kelasnya. Lalu dalam dialog yang menarik ini, Einstein mendebat profesornya. Si Einstein masuk dengan satu pertanyaan. Dia bilang begini, Pak, apakah dingin itu ada? Lalu profesor bilang ini, dingin itu jelas ada. Dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan dingin. Einstein bilang, nggak ada, Pak. Dingin itu tidak ada. Loh, kok bisa? Dingin itu, kata dingin khususnya diciptakan untuk menggambarkan ketiadaan panas. Jadi sebenarnya dingin ada karena panas itu tiada, maka dingin itu ada. Dan panasnya nggak berfungsi, makanya dingin. Oh gitu, kata profesor. Lalu ditanya lagi,
Apakah gelap itu ada, Profesor? Oh iya, jelas gelap itu ada. Kita kan dalam kehidupan sehari-hari ada terang, ada siang, ada malam, ada kegelapan. Oh, lagi-lagi Anda salah, Profesor. Karena gelap itu sebenarnya tidak ada. Loh, kok bisa? Karena gelap itu tidak bisa diukur. Menurut Newton, dalam prisma Newton, kata Einstein, bahwa yang bisa diukur itu adalah cahaya. Fotonnya cahaya itu bisa diukur. Gelap itu tidak bisa diukur, makanya gelap itu tiada. Yang ada adalah ketiadaan cahaya. Bukan karena gelapnya, tapi karena cahaya nggak ada, maka gelap itu seolah-olah ada. Padahal gelap itu nggak ada. Itulah dialog yang terjadi antara Einstein dan profesornya. Lalu saya bilang begini, saya berpikir iya ya. Sebenarnya saudara, kalau Anda baca dalam Alkitab, khususnya kitab Injil Yohanes, dikatakan bahwa terang itu berkuasa atas kegelapan, dan kegelapan nggak bisa menguasai terang. Ketika terang itu bercahaya, maka kegelapan itu pasti pergi. Karena terang dan gelap itu bukan lawan yang setanding, bukan. Coba kalau Anda nggak percaya, matikan ruangan Anda, lalu coba Anda pencet saklar yang kemudian menyalakan lampu di ruangan Anda itu. Apa yang terjadi, saudara? Ketika cahaya itu menerangi ruangan itu, maka tidak ada berantem di situ. Anda nggak pernah lihat kan, ketika Anda menyalakan lampu, lalu lampu itu, cahaya di lampu itu akan bersusah payah untuk mengalahkan gelap yang ada, lalu gelap itu bertahan, berantem lagi mereka, lalu terang itu meredup, lalu kita tambah lagi energi listrik itu, naikin lagi wattnya, naikin lagi voltasenya, lalu tiba-tiba dengan susah payah, maka terang itu bercahaya, lalu kegelapan itu pergi. Kan tidak seperti itu. Kalau Anda nyalakan terang, nyalakan aja terangnya. Jadi antara terang dan kegelapan itu, terang yang berkuasa. Jadi yang bertanggung jawab sebenarnya atas kegelapan di ruangan itu siapa sebenarnya? Orang yang pegang saklar itu, dialah yang paling bertanggung jawab atas terjadinya terang atau gelap di ruangan itu sebenarnya. Satu ketika Buya Syafi'i, itu seorang tokoh besar di negeri ini, dia pernah ngomong begini, sebenarnya kejahatan itu bukanlah orang-orang jahat yang banyak yang bermunculan. Bukan di situ kejahatan yang sesungguhnya. Kejahatan yang sesungguhnya adalah ketika orang-orang baik ini diam. Orang-orang baik ini tidak menampilkan dirinya. Itulah kejahatan yang sesungguhnya. Jadi begitu. Bagi saya, kegelapan yang terjadi yang paling bertanggung jawab orang-orang Kristen, Anda dan saya, yang sebenarnya punya kuasa. Anda dan saya itu punya kemampuan, diberikan otoritas untuk menyalakan lampu sehingga lampu itu menerangi ruangan yang gelap, yang kacau balau itu. Tapi kita nggak lakukan. Banyak orang Kristen akhirnya jadi penonton aja, gelap ya, iya gelap itu, kok bisa ya, iya, oh ya aku juga sulit segala macam. Padahal dia adalah terang. Makanya Yesaya pasal 60 berkata, bangkitlah, nyatakan terangmu. Kalau itu diambil oleh Rasul Paulus, dituliskan dalam kitab Efesus, ayo bangun, biarkan Kristus bercahaya atasmu dan menerangi banyak orang. Yang bertanggung jawab hari-hari ini itu, sehingga banyak orang hidup dalam kegelapan, dalam dunia yang kacau ini, mereka nggak tahu jalan keluar di mana. Itu bukan karena kegelapan itu, tapi orang-orang Kristen yang punya potensi untuk menyalakan cahaya, dia diam di sana.